Perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong adanya perubahan perilaku manusia dalam berkomunikasi. Dahulu melalui surat, bertemu, atau menggunakan alat pengirim pesan yang sederhana, sekarang bertransformasi ke dunia digital. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kominfo menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital ethics, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety. Salah satu aplikasi literasi digital yang mendukung pembangunan infrastruktur PUPR adalah BIM atau Building Information Modeling. Perkembangan teknologi informasi di dunia AEC atau Architecture, Engineering, and Construction mendorong terjadinya perkembangan sebuah manajemen proyek perancangan dalam industri konstruksi. Perkembangan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perancangan baik dari segi efektivitas dan produktivitas waktu maupun biaya. Penerapan proses perancangan berbasis BIM menjadi sorotan di dalam industri konstruksi karena merupakan proses kolaboratif yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mampu mendeteksi kesalahan lebih awal. Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur seperti jalan, gedung, bendungan, serta bangunan lainnya. Hal ini diharapkan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Kementerian PUPR yang diberikan tugas untuk membangun infrastruktur tersebut dituntut untuk menghasilkan bangunan yang berkualitas, efisien biaya, serta tepat waktu. Oleh karena itu, dengan kelebihan BIM, diharapkan proyek infrastruktur Indonesia dapat direalisasikan dengan optimal. InfraWorks merupakan software yang digunakan untuk desain infrastruktur jalan di tahap konseptual dan preliminary design. InfraWorks mempunyai data kontur asli yang sudah diimplementasikan di Google Maps, sehingga jalan yang pengguna rencanakan sesuai dengan kondisi existing-nya. InfraWorks berfungsi juga untuk membantu perhitungan kuantiti material seperti urukan dan galian, serta dapat memberikan visualisasi jalan dengan output video. Allplan merupakan salah satu software yang membantu penggunanya dalam mendesain dan merencanakan suatu pekerjaan dengan lebih rinci dan akurat yang berbasis BIM. Allplan memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan informasi mengenai kuantiti material maupun volume pada pekerjaan konstruksi. Lumion merupakan software visualisasi untuk arsitek yang memungkinkan penggunanya mengubah desain cat atau 3D SketchUp dengan cepat menjadi video, gambar, dan presentasi online. Lumion ini dapat memberi nuansa kehidupan di dalam desain dengan menambahkan lingkungan, bahan, pencahayaan, benda, dedaunan, dan efek yang menarik. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, beberapa kelebihan penggunaan BIM antara lain menciptakan kolaborasi yang lebih baik, dapat melakukan analisis dengan cepat dan tepat, mudah dalam mengidentifikasikan masalah yang mungkin terjadi, memberikan visualisasi yang lebih terarah, sehingga keputusan dan perubahan bisa dibuat di tahap desain awal, lebih hemat waktu dan biaya di lokasi pembangunan, dan memberikan informasi dan data modeling yang lebih kaya sehingga mempermudah pekerjaan selanjutnya. Adapun kekurangan dalam penerapan BIM di lingkungan PUPR yang perlu dibenahi antara lain, masih belum banyak pegawai yang menguasai atau bahkan mengetahui BIM.
Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi, pelatihan, maupun penerapan yang nyata, khususnya di unit kerja yang fokus pada bidang desain maupun perencanaan anggaran proyek. Kurangnya fasilitas penunjang seperti laptop yang tidak mempunyai spesifikasi tinggi merupakan kendala dalam menginstal aplikasi-aplikasi BIM. Pengadaan fasilitas pendukung, yaitu laptop atau komputer yang mumpuni, merupakan solusi yang tepat agar bisa menerapkan aplikasi BIM dengan lebih optimal. ASN harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga melahirkan inovasi dan kompeten dalam menggunakannya, dengan selalu berpegang teguh kepada Pancasila sehingga selalu menghargai kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Literasi digital wajib dimiliki oleh setiap ASN. Tidak hanya mampu menggunakan, tetapi juga mampu bertanggung jawab. Dan dapat lebih baik lagi, dapat memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa. Pembelajaran dalam menggunakan BIM merupakan aktualisasi memanfaatkan dunia digital untuk mendukung pembangunan infrastruktur PUPR dan mengupayakan smart ASN dalam beradaptasi di era digital saat ini. Sebagai ASN PUPR, mari kita implementasikan nilai berakhlak dalam menggunakan dunia digital, sehingga kita dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami ASN PUPR. PUPR sigap membangun negeri.